Indonesia. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Oke, selamat siang. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Selamat siang kembali untuk anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai dengan PPM, silakan semuanya berdiri. Pak Guru akan mengecek kerapian kalian. Oke, baik. Sementara berdiri, kalian bisa melihat di samping kiri kanan kalian apa ada sampah. Oke, baik. Semuanya silakan duduk kembali. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran kita, Pak Guru minta satu siswa untuk maju ke depan, memimpin kita dalam doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Oke, baik, silakan. Paskalis. Oke, terima kasih Paskalis. Ya, baik. Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian di siang hari ini. Ketua kelas, siapa saja yang tidak hadir di hari ini? 2 orang. Terus sama Juan. Oke, alasan mereka tidak hadir kenapa? Sakit ya. Oke, mungkin setelah pembelajaran ini kalian bisa berkunjung untuk mengecek kesehatan dari siapa tadi? Oke, Baldus sama Juan. Baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dimana untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, Pak Guru minta semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kalian bisa duduk kembali. Baik, untuk lebih semangat di siang hari ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk kita melakukan ice breaking. Masih ingat ice breaking yang Pak Guru ajarkan? Masih. Oke. Sekarang Pak Guru akan mengetes fokus kalian sebelum kita belajar ya. Oke. Masih ingat toh ice breaking yang lalu? Oke. Sekarang Pak Guru akan uji. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Sekarang Pak Guru akan acak ice breakingnya ya. Oke. Tepuk 2, tepuk 3,
Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian semua dalam keadaan fokus ya, yang dimana perhatian kalian sudah sangat fokus untuk menerima pembelajaran di siang hari ini. Oke, sekarang Pak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat kegiatan pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya Pak Guru. Pelembaran sumber daya alam di Indonesia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Stephen. Ya, baik. Minggu lalu kita telah membahas tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yaitu sumber daya alamnya adalah sumber daya alam kehutanan. Ya, sumber daya alam kelautan. Oke. Nah, jadi sumber daya alam pertambangan. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh sumber daya alam pertambangannya ya. Yang kita pelajari minggu lalu. Sumber daya alam pertambangan itu seperti emas, ya, biji besi, dan lain sebagainya, ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan persebaran flora dan fauna yang berada di Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari bab ini adalah kalian mampu untuk menjelaskan pola persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ketiga, silakan Luciana bisa baca. Flora dan fauna di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian mampu untuk mengkaji atau menyajikan peta konsep mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, Pak Guru akan bertanya, siapa yang tahu pengertian flora dan fauna? Ayo Clara. Saya itu fauna itu hewan. Oke, sedangkan flora adalah apa? Tumbuhan. Oke, berikan aplaus buat teman-teman kalian yang telah menjawab. Ya, baik. Kita akan melihat pengertian seperti yang tadi sudah dijawab oleh Almendo dan Clara, bahwa istilah flora itu berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan. Nah, pengertiannya secara umum adalah segala jenis tumbuhan yang berada di atas bumi atau berada di atas permukaan dunia. Nah, sedangkan fauna itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang dimana adalah hewan, sedangkan pengertiannya secara umum adalah hewan yang hidup di atas dunia. Ya, baik anak-anak, kali ini Pak Guru akan menampilkan video ya. Pak Guru minta kalian simak video yang akan Pak Guru tampilkan, apa saja yang dibahas di dalam video tersebut ya. Karena setelah kalian menonton cuplikan dari video ini, kalian akan Pak Guru berikan soal ya untuk menjawab apa saja yang dijelaskan oleh video tersebut. Ya, bisa? Oke, Pak Guru minta kalian konsentrasi ya supaya kalian bisa dapat menyimak video ini dengan baik. Ya.
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna bulu nan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan, yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, Mabruk Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon, kuskus si pemalu ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang mengerami telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penampilan fisiknya mirip seperti babi pada umumnya, namun jika diperhatikan lagi terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa. Terkhusus si pejantan yang memiliki taring yang panjang, yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin yang paling unik adalah Tarsius. Bagaimana tidak, Tarsius memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta mata yang besar. Selain itu, ia juga dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan di mana keberadaan mangsanya. Primata mungil ini pun dikenal sebagai hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Ini adalah salah satu bukti keajaiban, di mana burung putih dengan jambul biru mempesona ini pernah diambang kepunahan. Namun sekarang curik atau jalak Bali dapat terkicau kembali. Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur menjadi rumah bagi kadal terbesar di dunia. Tak hanya ukurannya saja yang besar, hewan karnivora ini dibekali dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Selain itu, komodo juga memiliki bakteri yang mematikan pada air liurnya. Luar biasanya lagi, komodo mampu mendeteksi bau darah dalam radius 9 km lebih. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah terakhir bagi badak Jawa yang kian langka. Burung yang identik dengan lambang negara ini pun sangat dilindungi. Berayun dari satu ranting ke ranting lainnya, si perut kunci tampak mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Dia adalah bekantan, primata unik dari Kalimantan. Tubuh kempalnya tak mengurangi kelincahannya dalam memanjat pohon. Ia juga tak begitu peduli dengan sengatan dari para lebah. Beruang madu lebih mementingkan tujuan utamanya, yaitu mendapatkan madu manis dari sarang lebah. Keanekaragaman flora dan fauna yang bersinergi membentuk sebuah ekosistem yang sangat luar biasa, membuat kita senantiasa bersyukur dan bangga bisa hidup di tanah air tercinta ini. Keunikan bentang dan landscape alamnya memang mempesona. Tak ayal para makhluk di dalamnya pun begitu istimewa. Setiap langkahnya terkadang menjadi berkah bagi makhluk lainnya. Binatang darat terbesar di Indonesia ini memiliki teknik bertahan hidup yang sangat luar biasa. Bersama kawanannya, gajah Sumatera akan selalu bergerak untuk mencari makanan dan sumber air. Memiliki penglihatan yang sangat tajam. Pola belang-belang dempetnya membuat predator puncak ini menyatu sempurna dengan hutan hujan Sumatera. Si penyendiri yang kian langka terlihat sedang memakan dedaunan. Dari gerak-geriknya sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu. Yap, benar saja. Rupanya badak Sumatera ini tengah kepanasan. Menggali tanah untuknya berkubang adalah sebuah pilihan yang tepat. Salah satu primata tercerdas di dunia juga terlihat hidup bahagia bersama kelompoknya.
Kehidupan di perairan Indonesia juga tak kalah menariknya. Ikan-ikan yang terlihat seperti sedang menari, memamerkan setiap liukan tubuh mereka. Gelombang ombak yang tenang juga membuat para ikan berpadu sempurna dengan karang yang menawan. Video ini hanya sebuah gambaran kecil tentang betapa mengagumkannya kehidupan di tanah air tercinta ini. Masih banyak flora dan fauna lain yang tak mungkin bisa disebut satu persatu. Jadi sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur karena bisa hidup di tanah air yang penuh dengan keindahan ini. Bentuk dari rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam apalagi sampai melakukan perburuan atau penebangan ilegal. Pada intinya, jika alam di sekitar kita sehat, maka kita juga yang akan merasakan dampak positifnya. Oke, baik anak-anak, dari cuplikan video yang tadi kalian cermati, video tersebut ia berbicara tentang apa? Bicara tentang flora dan fauna. Oke, baik. Video tadi ia berbicara tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. 3 wilayah persebaran flora dan fauna itu apa saja? Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia. Oke, dari cuplikan video tadi apa saja yang kalian tangkap? Ayo. Persebaran flora dan fauna. Oke, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Ayo, apa-apa saja? Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, iya anak-anak. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, contoh hewan dari Indonesia bagian barat itu ia memiliki kemiripan dengan atau dia dikatakan sebagai hewan-hewan tipe Asiatis, ya. Sedangkan hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian tengah itu dikatakan bisa dikatakan hewan endemik yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Salah satu contohnya adalah komodo, ya. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur itu ia memiliki flora dan fauna yang hampir mirip dengan benua Australia, ya. Contohnya seperti cendrawasih, kanguru, ya, dan hewan-hewan lainnya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini adalah garis Wallace, yang dimana garis yang memisahkan fauna atau flora dan fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ya, garis ini adalah garis Wallace. Dan ada yang namanya garis Weber. Garis Weber ini adalah garis yang memisahkan antara flora dan fauna Indonesia bagian tengah dan flora fauna Indonesia bagian timur. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata, yaitu yang pertama iklim. Yang kedua adalah suhu udara, dan yang ketiga kelembapan udara, dan juga curah hujan, topografi tanah, dan juga faktor makhluk hidup atau manusia dan hewan. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian dalam 2 kelompok untuk kalian mengerjakan LKPD yang telah Pak Guru sediakan terkait dengan materi yang kita pelajari.
Oke, baik. Di sini sudah ada LKPD yang Pak Guru siapkan, yang dimana kalian akan membahas atau berdiskusi terkait dengan LKPD yang Pak Guru berikan. Kelompok 1, silakan. Dan kelompok 2, silakan. Nah, ini kunci jawabannya. Ini soalnya dari ketinggalan jadi. Ya, baik, kelompok 1, apakah ada kesulitan terkait dengan LKPD atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kelompok 2? Ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu silakan dikerjakan. Bagaimana? Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 1 bagaimana? Ingat, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Bagaimana kelompok 2 ada kesulitan? Ini ya ini tinggal dijawab saja. Ini contoh flora, contoh fauna dan ciri-cirinya. Ya. Terus ini Bagaimana kelompok aman Bu. 2? Oke. Nah, ini soalnya kan kalian diminta jelaskan apa yang dimaksud dengan garis Wallace dan garis Weber, ya? Oke.
Bagaimana, bisa? Bisa ya? Oke. Bagaimana? Bagaimana kelompok dua? Iya, jawabannya kalian bisa mengisi di satu lembar kertas, lalu kalian tunjuk ketua kelompok atau teman-teman yang lain untuk ya presentasi ke depan. Ini yang tadi pos dulu. Oke, baik. Semua sudah selesai? Atau kelompok yang mana yang mau maju terlebih dahulu? Oke, silakan kelompoknya Almendo. Oke, silakan.
Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 5 orang. Saya Almedo Yasu. Saya Garis. Saya Christina Denis. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan garis keluarga dan garis label. Garis keluarga adalah garis biografi yang benar yang bisa dibawa sebaran flora dan fauna di Asia dan Asiatis. Kedua, garis Weber adalah garis geografi yang berada di sebelah timur garis Wales dan menunjukkan batas paling seimbang antara pengaruh fauna Asia dan Australia. Yang ketiga, Indonesia memiliki 3 wilayah persebaran flora dan fauna Asiatis, Garis karena posisi Indonesia berada di antara 2 benua besar yaitu Asia dan Australia. Sekian dari diskusi kami. Ada pertanyaan? Ya baik, perkenalkan nama saya Wedar Safari. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Garis Wallace ditemukan oleh adalah garis Wallace dibuat oleh orang pendidik yang melakukan Akhirnya tidak puas. Oke, baik. Kita memberikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Oke, baik, kita akan melanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan. Baik, kelompok 1, kalian harus menyimak apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2, ya, supaya kalian apa yang kalian belum pahami bisa kalian bertanya ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil
Ya. Sebelum kami mulai dengan presentasi dari kelompok dua, sini pertama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Hendri Abraham Membani. Saya Clara Biasa. Saya Rizwan Sembali. Saya Andreas Silva. Oke, sekarang saya akan membacakan jawaban dari kelompok dua. Di sini ada Indonesia Barat. Contoh floranya adalah Melati, Rotan, Rama, dan Jati. Contoh faunanya harimau, gajah, orangutan, badak, dan kera. Ciri utama dipengaruhi benua Asia, hutan hujan tropis lebat, mamalia besar sangat banyak. Indonesia Tengah, kalian Malaysia, untuk flora, Boni, Cempaka, Lontar. Untuk fauna, Anoa, babi rusa, Komodo, Lesius, Boskus. Ciri utama, Ayo. ciri utama, Ayo. Ayo, ayo. Ciri utama, wilayah pencampuran Asia, Australia, banyak spesies, endemik, fauna unik, berukuran sedang. Baik, ini ada presentasi kami. Ada yang mau bertanya dari satu? Ada? Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Ada? Kalau tidak ada? Oke. Apa saja fauna di Indonesia yang mirip dengan fauna di benua Australia? Ayo, pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja jenis fauna-fauna di Indonesia yang sama dengan fauna yang berada di benua Australia atau di Australia? Ini adalah matematika. Oke, baik, sudah selesai? Oke, baik, kita memberi aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 yang dimana pertanyaannya berbunyi apa saja fauna di Indonesia yang
mirip dengan fauna di Australia. Ya, baik anak-anak. Kita tahu bahwa pada zaman dulu bisa dikatakan Indonesia bagian timur dan Australia itu dulunya menyatu, ya, sehingga mereka mempunyai kemiripan fauna di Indonesia, ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1 yaitu siapa yang menemukan garis Wallace? Garis Wallace itu ditemukan oleh seorang peneliti dari Inggris, yang dimana ia membagi flora dan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dan juga bagian timur, ya. Sedangkan Indonesia bagian timur itu dilalui oleh garis Weber, ya, yang dimana itu ditemukan oleh seorang peneliti dari Belanda, ya, yang dimana ia membagi persebaran flora Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Oke, baik, kita akan masuk ke kegiatan terakhir, yaitu kita akan menyimpulkan terkait materi kita yang kita pelajari di hari ini. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Oke, silakan. Iklim, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tanah, gas, polusi, gimana tubuh? Oke, baik. Beri aplaus buat Clara. Baik, satu lagi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi berapa bagian? Oke, apa saja? Oke, baik. Jadi flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ya, untuk kesimpulan dari materi yang kita pelajari di siang hari ini adalah flora dan fauna di Indonesia bisa dikatakan tersebar tidak merata, ya, karena kondisi alam yang berbeda di setiap wilayah, ya, di Indonesia. Indonesia Timur dipengaruhi oleh tipe Australia dan wilayah tengah menjadi zona peralihan, ya, dan persebaran tersebut dibentuk oleh faktor iklim, ya, tanah, topografi yang tadi kita sudah pelajari. Sekarang kita akan merefleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian merasa senang? Oke, ada yang belum paham? Paham ya semua? Oke, baik. Pertemuan kita hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang persebaran bioma di Indonesia. Ya, ingat, kalian pulang, kalian harus pelajari, cari apa saja persebaran bioma di dunia, persebaran bioma di dunia. Ya, kalian cari, searching di Google, ya, kalian cari, setelah itu kalian pelajari supaya pada minggu depan kita bertemu itu kalian sudah punya bayangan tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, oke. Baik, itu saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita,
alangkah baiknya tadi kita kan sudah awali dengan doa, maka Pak Guru minta kita tutup juga dengan doa. Silakan Clara, ayo silakan Clara. Ya baik teman-teman, Pak Guru sebelum kita mengakhiri proses belajar kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam langsung berdoa. Saya minta teman-teman untuk berdiri. Dan sebelum kita pulang, mari kita doa supaya agama di hati kita. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali. Oke, baik. Turunnya, dari siap, gerak. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Baik, selamat siang semuanya.